Assalamualaikum, hai guys. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Belajar dengan tema efisiensi, metode atau pendekatan dan faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelum lanjut ke penjelasan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pada umumnya, orang melakukan usaha atau bekerja dengan harapan memperoleh hasil yang banyak tanpa mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak pula, atau dengan kata lain efisiensi. Efisiensi adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Efisiensi belajar terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi usaha belajar atau suatu kegiatan belajar dapat dikatakan efisien kalau prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha yang minimal. Yang kedua, efisiensi hasil belajar atau sebuah kegiatan belajar dapat pula dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar tertentu memberikan prestasi belajar tinggi. B. Pendekatan dan metode belajar. 1. Ragam pendekatan belajar. Ada pendekatan hukum Jos. Menurut Robert, tahun 1988, salah satu asumsi penting yang mendasari hukum Jos atau Jos Law adalah siswa yang lebih sering mempraktikkan materi pelajaran akan lebih mudah memanggil kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Poin yang kedua, pendekatan Ballard and Clancy. Menurut Ballard and Clancy, tahun 1990, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan atau attitude to knowledge. Pendekatan Biggs. Menurut hasil penelitian Biggs tahun 1991, pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 prototipe bentuk dasar, yakni pendekatan surface, permukaan atau bersifat lahiriah. 2. Pendekatan depth atau pendekatan mendalam, pendekatan achieving, pencapaian prestasi tinggi. Yang kedua, pendekatan independent learning dan self-directed learning. Pendekatan independent learning ialah belajar mandiri dalam arti mempelajari topik atau metode tertentu yang tidak diajarkan oleh guru tetapi harus dikuasai oleh siswa, dan penguasaan siswa atau topik tersebut dinilai oleh guru. Ragam metode belajar ada 2, yaitu yang pertama metode ESKI 3R dan yang kedua metode PEKI 4R. Yang pertama metode ESKI 3R. Untuk melengkapi uraian mengenai pendekatan dan strategi belajar sebagaimana tersebut, berikut ini penyusun sajikan sebuah cara mempelajari teks, khususnya yang terdapat dalam buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Kiat yang secara spesifik dirancang untuk memahami isi teks itu disebut metode ESKI 3R yang dikembangkan oleh Francis Robinson di Universitas Ohio, Amerika Serikat. Dan yang kedua metode PEKI 4R. Metode belajar lain yang dipandang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi teks adalah metode ciptaan Thomas dan Robinson. Pada hakikatnya merupakan penimbul pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dapat mendorong pembaca teks melakukan pengolahan materi secara lebih mendalam dan luas. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor internal sendiri memiliki 2 aspek. Yang pertama, aspek fisiologis.
yaitu kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang memandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. B. Aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa, yaitu ada tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi dan lingkungan di sekitar siswa, seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri atas dua macam, yaitu ada lingkungan sosial dan lingkungan nasional. 3. Faktor pendekatan belajar siswa atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Terima kasih telah menonton dan menyimak presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.